Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 652 rutin dan anti rutin. Ye Sang-zong sangat gembira ketika Lin Yu mengatakan itu, dan dia buru-buru mengangguk dan berkata dengan rasa terima kasih yang besar, "Oh, Tuan, dia yang berakal sehat. Saya benar-benar tidak memiliki arti lain. Kedua hal ini tidak dapat dibingungkan." Saya tahu. Lin Yu melihat ekspresi bersyukur Ye Sang-zong, tersenyum dan mengangguk, makna cerdas melintas di matanya. "Jiarong, apa kamu bodoh?" Ye Qingmei memanggil Lin Yu dengan suara yang dalam, dan berkata dengan marah, "Kamu dijual untuk membayar tagihan sejumlah orang. Kamu tidak mengenalnya. Bukankah aku belum mengenalnya?" Awalnya, Ye Sang-zong berinisiatif meneleponnya dan memintanya untuk mengirimkan kembali abu ibunya. Dia merasa sedikit aneh, tapi dia tidak tahu kenapa. Sampai sekarang, dia akhirnya melihat melalui usus bunga Ye Sang-zong. Ternyata Ye Sang-zong ingin berbicara dengannya. Lin Yu menyusul. Pria yang lebih rendah dari binatang buas ini telah menolak untuk melepaskan ibu dan putrinya sampai sekarang, dan ingin memeras nilai terakhir dari ibu dan putrinya. Bersihkan alis, dengarkan penjelasan saya. Ini benar-benar tidak seperti yang Anda pikirkan, Anda percaya atau tidak? Atau apa yang baru saja Anda katakan? Ketika saya tidak melakukannya, saya tidak mengatakan. Oke. Benar. Ye Sang-zong buru-buru bangkit dan tergagap pada alis Ye Qing, patah hati, karena dia benar-benar tidak ingin memberikan jaminan seperti itu. Ini akan sama dengan memblokir jalan belakangnya sendiri, tetapi dia tahu itu mengganggu. Dengan Ye Qingmei, Lin Yu sangat marah padanya, dan harapan terakhirnya hilang. Jadi dia memutuskan untuk menenangkan Ye Qingmei terlebih dahulu. "Singkirkan set Anda." Hati Ye Qingmei terbakar amarah, dan dia menatap Ye Sang-zong dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan aku dan ibuku lagi." Saat dia berkata, dia meraih Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Jiarong, jika kamu pergi atau tidak, aku marah." Meskipun dia marah saat ini, tetapi ketika berbicara dengan Lin Yu, dia masih memiliki kelembutan yang tidak tahan menjadi kasar. "Kakak senior, reaksimu terlalu radikal." Lin Yu buru-buru bangkit dan meraih tangan Ye Qingmei, menyeretnya kembali ke sisinya, dan berkata kepada Ye Qingmei, "Bukankah Paman Ye baru saja mengatakannya? Perlakukan dia seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Karena kamu pikir dia gelisah dan baik, maka aku jangan bantu dia." Ye Sang-zong sepertinya tiba-tiba terkena sesuatu ketika dia mendengar ini. Dadanya sesak dan menyakitkan, dan ekspresi wajahnya seperti menelan lalat besar, sangat pahit. Namun terlepas dari betapa tidak nyamannya hatinya, dia hanya bisa menemani senyuman yang lebih jelek daripada menangis, mengangguk dan berkata, "Iya. Iya. Oke, kakak perempuan, duduklah." Lin Yu dengan lembut menepuk bahu Ye Qingmei, berkedip padanya, mengedipkan mata. Ye Qingmei sedikit terkejut saat melihat mata Lin Yu, dan tampak sedikit terkejut, tidak tahu ide mengerikan apa yang dimiliki Lin Yu di dalam hatinya. Namun, emosinya menjadi tenang, dan dia menatap Lin Yu dengan mengeluh, dan kemudian duduk kembali di sofa dengan patuh. Ye Sang-zong merasa lega ketika melihat ini, tetapi wajahnya masih sangat jelek. Dalam masalah seperti itu, masalah yang ingin dia minta bantuan Lin Yu juga hilang. Dia hanya bisa menunggu sampai mood Ye Qingmei mereda, dan dia akan menemukan kesempatan lain untuk memohon. Lin Yu. Faktanya, dia juga tahu bahwa dia sangat ingin menyebutkan ini kepada Lin Yu. Ye Qingmei akan sangat marah, tetapi dia tidak dapat menahannya karena perusahaannya telah mendukungnya selama lebih dari setahun. Dan dia telah kehilangan semua uangnya, belum lagi, dan meminjam hutang luar negeri. Dapat dikatakan sedang berjuang, jadi saat ini dia tahu bahwa Ye Qingmei mungkin menolak,
tetapi dia tidak bisa tidak berbicara dengan Lin Yu, tetapi reaksi Ye Qingmei jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Gao Zishan di samping juga melihat ambang pintu saat ini, ternyata suaminya sangat senang dengan wanita jalang kecil ini. Ternyata untuk memanfaatkan si jalang kecil ini. Ekspresi Gao Zishan tidak bisa membantu tetapi sedikit mereda, berdehem, dan berkata kepada Ye Qingmei, "Hei, aku berkata, kamu terlalu tidak berbudi. Ayahmu telah melakukan banyak hal untukmu, jadi kamu dapat membantu ayahmu. Ada apa? Lagi pula, tulang yang patah masih terhubung ke tendon." Melihat istrinya telah terbuka, Ye Sangzong langsung senang, dan dia melirik Gao Zishan dengan sedikit persetujuan. Pecahkan tulang dan tendon. Ye Qingmei memandang Gao Zishan dengan dingin, ini yang kamu katakan dari Vixen yang tidak tahu malu. Benar-benar konyol dan langsung. Ketika kamu mengusir aku dan ibuku saat itu, mengapa kamu tidak mengetahui kebenaran ini? Siapa yang kamu tegur? Gao Zishan melebarkan matanya, dan meraung ke arah alis Ye Qing. Oke, sudah kubilang diam. Ye Sangzong memarahi Gao Zishan dengan suara yang dalam, dan kemudian berpura-pura menjadi menyedihkan, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Qingmei salah paham padaku, ini salahku, tidak heran Qingmei, yang menjadikanku ayah yang tidak berkualifikasi. Alis Ye Qing menatap Ye Sangzong dengan dingin. Oh, hidup orang. Bagaimana tidak ada kesalahan? Lin Yu juga menghela nafas dalam-dalam, mengatakan sesuatu kepada Ye Sangzong, dan kemudian berkata kepada Ye Sangzong, Tuan Ye, katakan padaku, kesulitan apa yang dihadapi perusahaanmu? Apakah situasinya serius? Ye Sangzong, yang putus asa di dalam hatinya, tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Ekspresinya terangkat. Dia memandang Lin Yu dengan kegembiraan dan keterkejutan, dan berkata dengan heran, Tuan He, Anda, apa yang Anda maksud dengan ini? Anda bersedia membantu saya? Ekspresi Ye Qingmei di samping berubah dalam sekejap ketika dia mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening dan menarik Lin Yu, berbisik, Jiarong, ada apa denganmu hari ini? Dia benar-benar tidak tahu mengapa Lin Yu akan berbicara untuk Ye Sangzong bajingan ini lagi dan lagi hari ini. Sister Qingmei, ini salahmu. Lin Yu mengerutkan kening dan memarahi Ye Qingmei dengan suara rendah. Paman Ye tidak melakukannya saat itu, tapi dia sudah menyesalinya, dan aku dapat melihat bahwa dia benar-benar ingin memberi kompensasi padamu, jadi jangan biarkan itu pergi. Naik. Ya, alisnya jernih. Aku benar-benar tahu aku salah, dan aku benar-benar ingin berbaikan untukmu. Kamu bisa membiarkan aku melakukan apapun untukmu. Ye Sangzong buru-buru menggemakan Lin Yu. Chong Ye Qingmei berjanji untuk memastikan bahwa dia bahagia di dalam hatinya, tetapi dia tidak berharap Lin Yu begitu membantunya. Kamu bisa melakukan apa saja, bolehkah aku membiarkanmu mengusir mereka dari keluarga Ye? Ye Qing alis Gao Zishan dan Ye Ruikuan di sampingnya, dan berkata dengan dingin kepada Ye Sangzong. Wajah Gao Zishan dan Ye Ruikuan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka memandang Ye Qingmei dengan kebencian, tanpa berbicara. Wajah Ye Sangzong tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Bahkan, dia hanya berteriak agar Gao Zishan memimpin putranya berguling untuk Ye Qingmei. Jika memang benar, dia akan sangat membenci putranya. Oke, bersihkan alismu, jangan mempersulitmu. Lin Yu sekali lagi maju untuk mengatakan sesuatu untuk Ye Sangzong. Ye Sangzong tampak bahagia dan berpikir bahwa Tuan He benar-benar luar biasa. Tapi dia tidak senang lama. Lin Yu tiba-tiba menoleh dan berkata dengan santai kepada Ye Sangzong, hanya saja sangat tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini sekarang. Biarkan mereka meninggalkan Ye Mansion dan tinggal sendiri, dan jangan kembali lagi nanti. Bagaimanapun, sekarang kamu telah membawa kembali ibu dari Qingmei dan Qingmei, yang berarti bahwa nyonya asli dari keluarga ini telah kembali. Jadi, tidak perlu tinggal di rumah seperti gundik dan anak haram semacam ini.
Senyum di wajah Ye Sangzong tiba-tiba membeku. Kata-kata Lin Yu, bagaimanapun, bukankah seharusnya Gao Zishan dan putranya diusir? Dan itu tampak lebih jelek dari apa yang dikatakan Ye Qingmei. Siapa maksudmu? Siapa yang kamu maksud dengan bajingan? Gao Zishan sangat marah lagi setelah mendengar ini, dan menunjuk ke Lin Yu dan berteriak. Hei, aku tidak tahan dengan wanita jalang itu dalam hidupku. Itu memengaruhi minatku pada pembicaraan bisnis. Lin Yu bersandar di sofa dan berkata dengan ringan. Wajah Ye Sangzong berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menatap Gao Zishan dengan galak. Dengan marah ditegur, cepat dan bawa anakku ke atas. Mengatakan bahwa dia sangat tertutup untuk mengedipkan mata Gao Zishan, dan kemudian Gao Zishan membawa putranya ke atas. Tuan Ho, maafkan aku, jangan terlalu akrab dengannya. Ye Sangzong menyenangkan Lin Yu dengan senyuman. Kalau begitu, Presiden Ye, apa pendapat Anda tentang saran saya sekarang? Lin Yu memandang Ye Sangzong dan bertanya dengan dingin. Tidak masalah. Aku, besok, tidak, hari ini, biarkan mereka keluar. Ye Sangzong mengangguk dengan penuh semangat, selama Lin Yu bersedia membantunya, ini bukan apa-apa. Oke, bisakah Anda berbicara tentang kesulitan yang dihadapi perusahaan Anda? Lin Yu mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Kakak dan adik yang ingin melihat Fan Wei dapat memperhatikan, bacaan Wunya Pens 886 akan ada update khusus ke depannya. Oh, sebenarnya, kesulitan utama adalah operasi modal perusahaan saat ini sulit. Ye Sangzong menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, selain itu, pasar di Minggu tidak mudah dilakukan sekarang. Silakan, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Lin Yu berkata lugas. Sebenarnya, menurutku begitu. Kuharap Tuan He mengizinkanku bergabung dengan Heji Jewelry. Sebagai agen eksklusif untuk ibu kota terkenal dan beberapa kota terdekat. Ye Sangzong berkata dengan malu-malu, selain itu, jika memungkinkan, saya berharap Tuan dia akan meminjam. Pinjamkan saya uang. Berapa banyak untuk dipinjam? Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya. 2 miliar. Ye Sangzong memandang Lin Yu sedikit dengan samar dan berkata. Tuan Ye, Anda benar-benar singa besar. Lin Yu memicingkan mata ke arah Ye Sangzong dan tersenyum tipis, tidak hanya menginginkan hak agen eksklusif, tetapi juga meminta dirinya untuk mendanai dirinya 200 juta yuan. Ye Sangzong ini benar-benar membuat dirinya bodoh. Ye Sangzong juga tahu bahwa kondisinya agak berlebihan. Dia langsung batuk dan bergegas untuk menjamin Lin Yu, Tuan He, jangan khawatir, selama Anda membantu saya tidak dapat memperlakukan Anda dengan buruk. Saya akan memberi Anda 50% keuntungan. Lupakan untung. Lin Yu langsung melambaikan tangannya dan berkata langsung, aku akan membantumu. Sungguh. Ye Sangzong hampir melompat kegirangan, dia tidak pernah bermimpi bahwa Lin Yu akan berjanji begitu bahagia. Sepertinya anak ini benar-benar dimanfaatkan. Betulkah? Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, dan berkata dengan santai, premisnya adalah kamu menyerahkan semua 55% saham perusahaan ke Qingmei. Membaca ponsel, semuanya dalam versi seluler tanpa nama. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.